Bisa sambil lambaikan tangannya, katakan shalom. Bisa kasih senyum yang terbaik buat kanan kiri depan belakang kita, katakan shalom, welcome home. Buat yang nonton secara online atau kapanpun jemaat Tuhan sedang menonton nih ibadah hari ini, welcome home, shalom. Kita mau siapkan hati kita sama-sama muji sembah Tuhan. Dengerin isi hatinya Tuhan hari ini, amin. Mari kita siapkan hati kita. Hari ini kita akan dilayani oleh NIC Worship. Kasih aplaus dong buat NIC Worship. Dan isi hatinya Tuhan akan disampaikan oleh Pastor Robertus Budi Setiono. Kita kasih aplaus juga untuk Pastor Robertus. Biar kita siapkan hati kita. Biar kita sama-sama sembah Tuhan bawa yang terbaik. Dan kita siap dengar apa yang jadi curahan isi hatinya Tuhan buat setiap kita di tempat ini. Mari Bapak Ibu, sebelum kita masuk lebih lagi, saya mau ajak Bapak Ibu sekalian, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Terima kasih buat hari-hari yang Tuhan jadikan bagi kami dan sampai ke depannya penyertaan-Mu sempurna atas hidup kami. Syukur buat semuanya itu. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Biar kehendak-Mu saja yang jadi atas hidup kami. Sucikan, kuduskan, layakan kami. Ampuni segala dosa dan pelanggaran kami. Biar kami bisa bawa yang terbaik dan Tuhan disenangkan hari ini. Ini setiap kami Tuhan. Kami siap lebih dan lebih lagi. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kudus tercurah bagi gerejanya.
Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Sebab hari inilah harinya Tuhan. Hari inilah harinya Tuhan. Saat apa saudara katakan? Saat pembebasan Tuhan. Mari kita katakan belenggu dosa. Belenggu dosa telah dipatahkan. Mari semua, mari bersorak bagi Dia semua. Tercurah penuh umatnya dengan sukacita. Tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Tercurah urapi umatnya, nyata kuasanya. Katakan haleluya. Dan kuasa Roh Kudus dinyatakan di tempat ini, di dalam hati setiap kita. Katakan amin. Haleluya. Beri tos kanan kiri muka belakang kita. Katakan, terima curahan Roh Kudus pada saat ini. Biarlah kita boleh dipenuhi oleh Roh Kudus dengan luar biasa. Haleluya. Biar setiap jiwa bebas terlepas pada saat ini. Terlepas, kuasa maut telah terhempas.
Bapak Ibu Saudara. Kami terus rindukan Tuhan, penuhi terus setiap kami dengan Roh Kudus yang Kau curahkan bagi kami, untuk memampukan kami menjalani setiap musim demi musim hidup kami. Kami tinggikan nama-Mu Yesus, Engkau yang kami muliakan. Terima kasih, terima kasih Roh Kudus. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapan-Mu. Rindu sungguh-sungguh bersuka cita akan Roh Kudus, boleh berikan tepuk tangan yang Yesus Tuhan ditinggikan, kami muliakan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menolong selalu. Sungguh ku
percaya kuasa Roh Kudus mengubahkan setiap kami. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hatiku, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Kami buka hati kami, menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Mari angkat kedua tangan kita, mari dengan segenap hati. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Kami buka hati kami, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Mari dengan segenap hati. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamah setiap kami, penuhi kami. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Memulihkan setiap hati kami yang rindu. Ya Roh Kudus, lawat setiap hati kami. Engkau Roh Kudus berikan kekuatan bagi setiap kami. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Roh Kudus. Come Holy Spirit. We need you, Holy Spirit. We need you, Holy Spirit. Come Holy Spirit, fall in this place. I need more and more of you. Fill me
anak-anakmu yang hadir hari ini Tuhan dengan roh-Mu yang kudus. Seperti 2000 tahun yang lalu Engkau mencurahkan roh-Mu atas setiap jemaat-Mu Tuhan. Dan hari ini Kau curahkan atas setiap kami semua. Kami bukanlah siapa-siapa tanpa Engkau dalam hidup kami Tuhan. Kami tidak akan pernah bosan-bosan berkata, satu kehormatan bagi kami dan satu anugerah bagi kami kalau kami boleh duduk diam di dalam hadirat-Mu memuji dan menyembah Engkau ya Tuhan. Terus penuhi setiap kami dengan kasih mula-mula. Setiap hari kami dipenuhi dengan cinta-Mu Tuhan. Sehingga setiap hari kami selalu mencari wajah-Mu, bukan mencari tangan-Mu Tuhan. Kami bergaul karib dan intim dengan-Mu. Firman-Mu berkata dalam Yesaya 58 ayat 11. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering. Dan akan memperbarui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Seperti apapun kondisi bangsa kami Tuhan, seperti apapun kondisi ekonomi kami, orang yang bergantung dengan Tuhan akan Tuhan pelihara dengan sangat sempurna. Tuhan berkati setiap kehidupan kami. Tuhan berikan kesehatan yang sempurna atas setiap kami. Dan hari ini ketika Roh Kudus dicurahkan dalam setiap kehidupan kami, yang sakit disembuhkan, yang tidak mendapat pekerjaan yang terbaik, semua bisnis yang mandek hari ini pintu-pintu terbuka di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya pulang dari ibadah hari ini, di ibadah raya 2 ini Tuhan, kami akan mengalami terobosan demi terobosan. Keluarga yang tidak harmonis Tuhan penuhi dengan Roh Kudus, penuh dengan kebahagiaan dan keharmonisan. Dan setiap anak-anak yang terhilang Tuhan kembalikan kepada orang tuanya. Dan Tuhan kami tidak pernah gagal dan selalu menepati janjinya. Buat setiap mereka yang mengandalkan Tuhan dan hidup bergantung dengan Tuhan, hidupnya akan dipuaskan oleh Tuhan. Marilah yang letih lesu dan beban berat datanglah kepadaku. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu semua. Terima kasih untuk hari ini Tuhan. Kami juga bersyukur untuk doa syukur kami hari ini. Kami mengucap syukur untuk semua tuntunan Tuhan dalam hidup jemaat. Bahkan di masa sulit pun Kau memberikan kekuatan yang baru sehingga kami bisa melewatinya. Engkau Jehovah Jireh, Engkau Jehovah Rafa, Engkau El Shaddai. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu yang sempurna atas setiap kami. Bahwa kami semakin intim dan dekat dengan Engkau ya Tuhan. Menjadi pelaku kebenaran firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa buat setiap pergumulan jemaat-jemaat-Mu Tuhan. Kami berdoa untuk sel grup youth yang akan dimulai. Kiranya banyak anak muda mengerti pentingnya komunitas dalam Tuhan dan mau ikut bergabung. Makasih Tuhan tadi malam dengan lawatan-Mu, dengan cara-Mu yang ajaib mempertemukan setiap anak-anak youth kumpul. Dan kami percaya generasi-generasi muda Tuhan akan bangkitkan melalui gereja NIC ini. Generasi-generasi muda di NIC ini akan bangkit dan menjadi terang bagi kota Bekasi dan bagi seluruh bangsa Indonesia. Melalui wadah yang Tuhan bentuk yaitu sel grup anak-anak youth, home anak-anak youth. Kami percaya Tuhan banyak jiwa-jiwa akan dimenangkan. Anak-anak muda hidup kudus, hidup benar, hidup haus, lapar akan Tuhan. Dan Tuhan pakai untuk menjangkau kota Bekasi, bahkan sampai di seluruh Indonesia. Thank you Lord. Makasih Tuhan. Dan kami juga berdoa kiranya Tuhan beri hati yang setia bagi jemaat-Mu. Sehingga apapun yang menjadi pergumulan mereka tidak membuat mereka mundur dari Tuhan, bahkan makin giat beribadah. Kami tahu Tuhan masalah bukan problem yang membuat kami berhenti untuk memuji menyembah-Mu. Tapi masalah adalah waktunya Tuhan untuk mengubah kehidupan kami, paradigma kami, kehidupan rohani kami semakin lebih baik dan lebih baik lagi. Seperti tahun ini ya Tuhan yang Kau berikan tema yang luar biasa. Kau taruh di hati Bapak Gembala kami terkasih dan Ibu Gembala kami terkasih bahwa tahun 2025 adalah tahun multiplikasi melalui kemurahan hati. Apapun berita tentang dunia, apapun berita tentang Indonesia, kami lebih percaya tentang isi hati-Mu Tuhan untuk gereja NIC, untuk Indonesia. Akan terjadi multiplikasi melalui kemurahan hati atas setiap jemaat-Mu di NIC, atas setiap volunteer ya Tuhan. Dan kami percaya itu pasti terjadi di tahun 2025. Terjadi multiplikasi dalam kehidupan kami, dalam pekerjaan kami, dalam bisnis kami, dalam komunitas kami. Terima kasih Tuhan Yesus.
Dan kalau sebentar kami mendengarkan kebenaran firman-Mu yang disampaikan oleh Pastor Robertus, Tuhan, urapi hamba-Mu penuh dengan hikmat-Mu, pengurapan-Mu. Biar setiap firman yang disampaikan adalah isi hati-Mu, sehingga setiap firman yang disampaikan kami tangkap menjadi benih yang berakar, bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami. Kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan. Di dalam nama, di atas segala nama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, kami mengucap syukur, dan kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan. Yang siap mendengarkan firman Tuhan bersama katakan amin. Berikan tepuk tangan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Angkat tangan kita. Mari rindukan Roh Kudus memenuhi setiap hati, segenap hidup kita pada saat ini. Come Holy Spirit, come Holy Spirit, fall in this place. I need more and more of you. Fill me again with the power of your Spirit. Lord, I'm crying out for more. Come Holy Spirit, fall in this place. I need more and more of you. Fill me again with the power of your Spirit. Lord, I'm crying out for more and more. Lord, I'm crying out for more and more. Lord, I'm crying out for more and more of you. Datanglah Roh Kudus, penuhilah kami. Setiap dari kami Engkau akan penuhi Tuhan. Kepenuhan kami bukan untuk kebanggaan kami, tapi kepenuhan kami untuk mengubahkan kami. Kepenuhan Roh Kudus bagi kami untuk menjernihkan otak kami, menjernihkan hati kami, supaya kami bisa menerima dan memasukkan firman-firman Tuhan dalam hidup kami. Dan kami bisa menghidupinya dalam kehidupan kami sehari-hari. Penuhi kami Tuhan, supaya kami bisa menjadi surat Kristus yang terbuka. Supaya setiap orang yang ada di sekitar kami bisa melihat Engkau, bisa merasakan kasih-Mu melalui tubuh, jiwa, dan roh kami serta kehidupan kami. Terima kasih Yesus. Hari inilah hari yang khusus di mana kami akan merayakan pencurahan Roh Kudus 2000 tahun yang lalu. Dan biarlah itu menjadi peringatan, ingatan buat kami, bahwa kami yang sudah tercurahi oleh Roh Kudus, kami akan terus dipenuhi, supaya hidup kami berubah. Hidup kami semakin seturut dan seperti Engkau, segambar dan serupa dengan Engkau. Menjadi ciptaan yang menjadi kebanggaan-Mu Tuhan. Karena perilaku, tutur kata kami selalu membuat Engkau tersenyum. Terima kasih Bapa, urapi kami semua, berkati kami semua, buka hati kami, buka pikiran kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Kita semua katakan amin. Silakan duduk Bapak dan Ibu. Terima kasih untuk teman-teman pemusik, singer WL, semua production. Tepuk tangan buat mereka semua. Bapak dan Ibu sekalian, Happy Pentecost. Kita merayakan hari Pentakosta, hari ke-50 dari sejak kebangkitan Kristus. Dan 2000 tahun yang lalu benar-benar ada peristiwa dicurahkannya Roh Kudus yang dahsyat di Yerusalem.
Dan hari ini kita peringati untuk sebagai kita peringatan supaya kita bisa paham apa itu pencurahan roh, apa itu kepenuhan roh. Dan sebenarnya hari Pentakosta itu bagi bangsa Yahudi adalah perayaan panen raya. Jadi kalau panen raya sudah terima panennya atau belum? Udah ya, berarti udah nikmatin panennya, kita merayakan, kita happy-happy dengan perayaan itu dan kita syukuri di hadapan Tuhan. Kalau perayaan Pentakosta buat kita orang percaya, panen rayanya apa? Curahan Roh Kudus dong. Dan makanya pada saat Pentakosta kita bukan meminta pencurahan Roh Kudus lagi, karena Pak Gembala tadi pagi katakan yang sudah terima Roh Kudus ya tidak usah minta pencurahan lagi dong. Kalau sudah punya wifi nggak perlu bikin wifi lagi. Kalau di rumah wifi-nya nggak bagus, bikin wifi lagi. Nanti lama-lama satu rumah seluruh provider wifi kita ada, tapi belet semua. Kenapa? Karena kita nggak menyelesaikan masalah minta wifi lagi. Yang menjadi masalah adalah bagaimana memperbesar bandwidth-nya dan daya serap kita. Maka Pentakosta bagi kita adalah perayaan syukur karena kita sudah mendapatkan Roh Kudus dalam hidup kami, hidup kita semua, dan kita panen raya. Kenapa? Berkat Roh Kudus itulah kita bisa melakukan apapun juga yang terbesar sekalipun di dunia ini. Amin. Justru pada saat Pentakosta itu kita sedang bersyukur. Haleluya, saya punya kesaksian-kesaksian karena bersama dengan Tuhan dan dipenuhi Roh Kudus, saya bisa melakukan perkara yang besar. Amin. Nah, pertanyaannya saya hari ini mau sharing, kalau sudah terima Roh Kudus, lalu sikap apa yang kita harus ubah, atau sikap apa yang membuat kita tercirikan bahwa kita sudah dicurahi oleh Roh Kudus dan dipenuhi oleh Roh Kudus. Makanya saya kasih judul, apa sebenarnya yang kau cari? Sebenarnya apa sih yang kita cari? Capek-capek siang hari ini kan sebenarnya enak bersayang-sayang dengan keluarga, asik-asik dengan keluarga. Kenapa harus ada di gereja? Terkadang kedinginan, terkadang ngantuk luar biasa, kita melawan rasa kantuk kita untuk mendengarkan khotbah. Mungkin khotbahnya bagus, lucu, bisa menghibur. Mungkin khotbahnya nyebelin karena panjang dan membingungkan, bisa jadi. Ya, apa yang kita cari? Nah, saya ingin kita buka dari ayatnya Yohanes 1 ayat 35. Saya bacakan buat Bapak dan Ibu, 35 nanti sampai yang ke-39. Pada keesokan harinya, Yohanes berdiri di situ pula dengan 2 orang muridnya. Dan ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah." Kedua murid itu mendengar apa yang dikatakannya itu, lalu mereka pergi mengikut Yesus. Next slide. Tetapi Yesus menoleh ke belakang. Ia melihat bahwa mereka mengikut dia, lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu cari?" Sama nih, pada saat ini kita sekarang lagi mengikuti Yesus kan? Yesusnya nengok ke Anda. Apa yang kau cari? Ya, pertanyaan gitu-gitu ya kira-kira ya. Kata mereka kepadanya, "Rabi," artinya guru, "di manakah engkau tinggal?" Ia berkata kepada mereka, "Marilah dan kamu akan melihatnya." Mereka pun datang dan melihat di mana ia tinggal, dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan dia. Waktu itu kira-kira pukul 4. Next slide. Hari ini adalah hari raya Pentakosta. Kita tentu tahu kalau kita bicara Pentakosta, kita pasti akan buka Kisah 2 ayat 1 sampai 13. Banyak sekali. Dan kalau dilihat dari Kisah 2 ayat 1 sampai 13 ini, dikatakan di sana bahwa tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Jadi ada orang-orang percaya itu berkumpul di satu tempat sebenarnya untuk merayakan Pentakosta Yahudi. Tapi ini orang-orang percaya ini yang disebut orang-orang percaya adalah orang-orang yang kenal Yesus dan percaya Yesus sebagai juru selamat. Dia kumpul di satu tempat di loteng di kota Yerusalem. Dan pada saat sedang merayakan Pentakosta, mereka sedang berdoa karena mereka bukannya merayakan panen, tetapi memang hari itu adalah hari pengucapan syukur dari panen raya. Makanya disebut Pentakosta. Tapi mereka berdoa, dan pada saat berdoa tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka
duduk dan tampaklah pada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Kalau kita lihat ada lidah api, saya tanya, Roh Kudus rupanya kayak apa? Halo? Roh Kudus berupa apa sih sebenarnya? Apakah lidah api? Roh. Kenapa ada lidah api? Itu adalah teofani, penampakan supaya kita kelihatan. Tapi Roh Kudus itu bisa melakukan teofani, perwujudan berupa lidah api. Tetapi lidah api bukan Roh Kudus. Ingat ya, kalau lidah api atau api itu Roh Kudus, maka Anda bakar ayam pakai Roh Kudus. Kan gak lucu. Nanti ada rumah kebakaran, Roh Kudus sedang membakar rumah itu. Urapannya besar sekali sampai rumahnya kebakar habis. Kan gak begitu. Tetapi wujudnya dijelmakan berupa lidah api, tapi jangan dibalik. Ya. Nah, muncul seperti itu dan hinggap di masing-masing orang. Kalau itu api beneran, hinggap di orang-orang kebakar semua dong. Kan itu hanya perwujudan. Nangkap ya? Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Ada beberapa ilmuwan mengatakan bahwa di Kisah Rasul ini ada dua macam bahasa roh. Ada yang namanya glossolalia, ada yang namanya xenolalia. Gitu. Nah, dikatakan oleh salah satu pengajar di situ karena di ayat 2, di ayat 4 ini, pasal 2 ayat 4 ini, itu adalah glossolalia. Artinya ada satu urapan dari Roh Kudus yang membuat orang-orang itu berbahasa roh, berbahasa lain. Kalau berbahasa roh dan berbahasa lain, berbahasa lidah, itu namanya kita sedang berkomunikasi dengan Allah sendiri. Maka manusia tidak bisa menerjemahkan, tidak bisa ngerti. Kecuali ada orang yang punya karunia untuk menerjemahkannya, menafsirkan bahasa roh itu. Tapi mayoritas bahasa roh yang berbahasa lidah, itu adalah komunikasi kita dengan Tuhan. Tapi kalau itu dinyatakan di depan jemaat yang banyak, maka di situ harus ada orang yang bisa menafsirkan dan menerjemahkan bahasa rohnya itu apa. Ada dua macam katanya. Nah, setelah itu ayat yang kelima, waktu itu Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Jadi pada saat hari Pentakosta, memang di Yerusalem ini jadi penuh banyak sekali. Karena itulah perayaan panen raya. Maka dari semua bangsa Yahudi dan bangsa-bangsa sekelilingnya sedang ada di Yerusalem. Ada berbagai bangsa, nanti kita coba lihat. Ayat yang 6, ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Jadi pada saat ada suara besar di angin tiupan dan segala macam, mulai berkerumun. Mereka bingung karena mereka juga pada saat awal-awalnya dikatakan oleh penelitinya namanya Walsh ini, awal-awalnya berbahasa lidah. Tetapi pada saat lanjutannya, tiba-tiba orang yang berkerumun itu bisa memahami bahasa yang diucapkan oleh murid-murid Yesus yang terima Roh Kudus. Ini ayat ke-6-nya, bahwa mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka. Ini yang namanya xenolalia. Jadi bahasa roh itu ada dua, glossolalia, itu yang merupakan ucapan yang tidak dapat dipahami secara langsung oleh pendengar, namun dianggap sebagai ungkapan rohani yang personal dan intim dengan Tuhan. Kalau xenolalia berbicara dalam bahasa asing yang belum pernah dipelajari sebelumnya. Pendeta Yusuf Roni itu orang Palembang, nggak bisa bahasa Mandarin. Pada saat beliau pergi ke China, melakukan penginjilan bawah tanah. Dari beliau, modelnya beliau kan orang Palembang, mukanya muka kayak orang Cina ya. Nah, dari modelnya seperti itu, dia dipakein pakaian orang Cina, lalu dia melakukan persekutuan doa atau khotbah di pabrik di bawah tanah. Dan di sana pada saat Pak Yusuf Roni itu pelayanan di sana, kalau sekarang agak lebih bebas ya. Di zamannya Pak Yusuf ke sana, itu Alkitab saja sampai disobekin halamannya dan dibagikan. Baginya bukan berupa buku, tapi sobekan-sobekan kertas halaman ayat di mana akan dibahas. Pak Yusuf Roni nggak bisa bahasa
Koi, nggak bisa bahasa Mandarin. Tapi pada saat dia sedang berkhotbah, tiba-tiba orang Cina itu sudah nggak perlu penerjemahnya lagi. Di kupingnya orang-orang Cina yang mendengarkan tuh Pak Yusuf Roni sedang ngomong bahasa Mandarin. Pak Yusuf Roni merasa saya mau khotbah biasa aja. Cuma orang Cina ngerti semua. Selesai khotbah, selesai acaranya, ya Indonesia lagi perlu penerjemah lagi. Itu yang namanya zenolalia. Ya, jadi bahasa roh itu bisa macam-macam. Nah, lalu apa pentingnya bahasa roh dan pemenuhan roh dan segala macam? Apa bahasa roh itu penting? Kita bisa baca lebih detail di 1 Korintus 14 sampai 25. Bapak dan Ibu bisa baca lebih detail lagi di sana. Paulus mengatakan bahasa roh, bahasa lidah itu penting. Tetapi bahasa roh atau bahasa lidah itu adalah komunikasi kita dengan Tuhan. Atau pada saat kita sedang berdoa dan kita kehabisan kata-kata, tiba-tiba bahasa lidah itu muncul yang diketahui atau dipahami oleh roh itu sendiri. Itu baik. Tetapi kalau nubuatan itu harus diberi, kalau bahasa lidah tadi untuk menguatkan diri kita pribadi. Tapi kebalikannya pada saat bernubuat itu adalah untuk membangun jemaat. Paulus katakan berbahasa lidah itu penting, tapi bernubuat itu lebih bermanfaat buat jemaat. Sehingga kalau Anda berbahasa roh di dalam jemaat, maka perlu ada yang menerjemahkan. Siapa tahu bahasa roh yang sedang dicurahkan itu adalah bicara masalah nubuatan. Nangkap sampai sini ya? Belajar sesuatu? Oke, next. Tanda-tanda orang yang dipenuhi Roh Kudus adalah paham maksud dan tujuan diberikannya pencurahan roh itu. Paham manfaat dan gunanya, tidak asal terima atau minta. Jadi kita kan selalu diajarkan, apalagi kita gereja-gereja karismatik. Ayo kita minta supaya ada pencurahan roh, ada baptisan roh. Tapi sebelum sama pada saat Anda mau menerima baptisan selam pun ada bimbingan baptisan. Supaya tahu bagaimana menyikapi dan menerima dan latar belakang kenapa kita harus dibaptis. Pada saat baptisan roh pun kita harus paham juga untuk apa itu roh, baptisan roh itu. Dan kita terima roh itu. Ya. Untuk apa sih? Yang kedua, berubah karakter dan kehidupannya. Supaya kehidupan kita mencerminkan buah roh yang semakin nyata. Kita udah jadi orang karismatik cukup lama, kita terima Roh Kudus cukup lama, curahannya berkali-kali, tiap Pentakosta ada pencurahan, tiap Pentakosta selalu dipenuhi, tetapi hidupnya nggak berubah-ubah, hidupnya nggak menceritakan buah roh. Kata Tuhan, percuma dong. Kayak ngaremin laut aja. Gitu ya. Jadi harus ada manfaatnya roh itu dalam hidup kita. Kalau udah dicurahi dan dipenuhi, manfaatkan. Supaya apa? Roh itu mengajar, menegur, dan membuat kita lebih baik. Jangan kau matikan. Ya. Ada satu, saya cerita dikit. Pada saat saya training tentang nilai-nilai perusahaan, ada nilai-nilai perusahaan yang diungkapkan, tetapi sebelum marah ke sana, kita tampilkan ada 50 kata-kata yang bersifat values yang dipegang. Lalu kita minta seluruh peserta tuliskan 10 values yang menurut Anda cocok buat diri Anda. Dari 50 itu cari 10, tulis. Habis itu, oke, udah baca kembali, renungkan 10 yang Anda pilih. Habis itu, oke, sekarang pilih 5. Jadi 10 itu dibagi 2. 5. Lalu saya katakan, kelompok 5 yang pertama dan kelompok 5 yang kedua. Tolong pilih mana yang akan Anda sobek dan buang. Pada saat 10 jadi 5, gampang. Ya udah. Lalu dari 5 itu udah ketemu 5 nih. Coba sekarang cari 2. 2 itu juga dibuang. Semakin tinggal punya 3 kan? 3 pun buang 1 lagi. Itu udah mulai psikologisnya terkoyakkan. Karena ada 3 ini penting nih. Umpamanya salah satu 3 ini adalah iman. Mana yang harus diinin? Harus dibuang. Tapi harus pilih dan harus dibuang. Dan pada saat sudah buang yang ketiga ini, kita sharing. Apa perasaannya? Inti dari training ini sebenarnya gini. Pada saat kita bicara secara teoritis,
Bicara di dalam gereja, kita punya value Kristen yang hebat. Oh, saya percaya, saya punya integritas, saya punya kebaikan, saya punya sukacita, ini. Tetapi dalam kehidupan sehari-hari, pada saat kita mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, terkadang kita singkirkan integritas itu. Tanpa kita sadari. Betul? Nah, ada satu values yang terkadang kita pegang dan gak tergantikan. Nah, itu apa? Sampai kita cari. Jadi ini adalah bicara masalah karakter. Buah roh itu harus kita penuhi dan harus kita perlebar dan kita tambah-tambahkan terus sampai itu muncul dalam kehidupan kita. Lalu mampu berbahasa roh jika diperlukan, mau glosolalia atau xenolalia itu adalah karunia yang bisa iman kita jadi tumbuh pada saat Roh Kudus itu memenuhi kita dan kerinduan untuk selalu intim dengan Tuhan semakin meningkat. Lalu gimana sikap hati kita? Next slide. Sikap hati untuk mengalami pencurahan Roh Kudus atau mengalami pemenuhan roh. Yang pertama adalah untuk kita bisa mampu mencari sumbernya. Kita tahu sumbernya mana. Yohanes 1 ayat 36 mengatakan, dan ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, lihatlah anak domba Allah. Yohanes Pembaptis mengenal siapa yang dia cari, dia mengenal siapa sumbernya. Pertanyaan kita yang hadir di sini, tahu nggak kita sumbernya siapa? Pasti kalau dicari gitu, tahu Pak, Yesus. Coba kita introspeksi. Soalnya ada dua ya, ada introspeksi kondisi sekarang, menjadi introspeksi kita apakah kita ada di salah satu itu, dan endingnya nanti di setiap poin, endingnya adalah bagaimana yang seharusnya kita bersikap. Yang pertama, pandangan kita tentang siapa Yesus. Next slide. Betul apa salah? Bahwa orang hadir ke gereja mencari tukang cuci, tukang laundry. Ada orang yang mengira Yesus adalah tukang cuci. Karena dia datang kalau dia cuman berdosa. Dia merasa berdosa, dia cari Yesus. Kalau nggak berdosa, nggak perlu cari Yesus karena dia memandang Yesus adalah tukang cuci dosanya. Jadi kalau dia beribadah, bersolat, istilah ibadah bahasa Arabnya solat ya sama-sama. Itu hanya bukan untuk mencari Yesus, untuk mencari Tuhan yang kita percaya dan kita kasihi. Tapi kita datang beribadah untuk bersih-bersih diri. Yesus kayak dipandang sebagai tukang cuci baju kita. Sehabis dicuci, kotorin lagi. Gak apa-apa, nanti tiap minggu kan dicuci. Ini kita datang sekarang ini lagi laundry nih. Laundry diri kita. Yang merah kermisi jadi putih. Keluar pasti putih, tapi begitu keluar caci maki keluar lagi, kotor lagi. Gak apa-apa, nanti minggu depan cuci lagi. Introspeksi, apakah kita seperti itu? Next. Atau jangan-jangan kita memang menganggap Yesus adalah dukun dan tabib. Kita pikir Yesus adalah dukun, kalau sakit baru cari Yesus. Kalau flu cari obat. Tapi kalau sakit berat baru cari Tuhan Yesus. Minta diurapi, minta didoakan, minta ditumpangin tangan, minta disembuhkan. Kalau sehat, malas ke gereja. Kalau sakit, tiba-tiba rajin ke gereja. Saya lupa apakah saya pernah sharing atau enggak. Tapi pendeta Peter Tanci, pendeta terkenal di Filipina, pernah cerita tentang mitos waktu yang kurang. The lack of time. The myth of lack of time. Banyak orang dikatakan, ayo melayani, ayo melayani. Banyak anak, puji Tuhan di NIC banyak anak muda yang ayo melayani dan mereka mau melayani. Tapi banyak sekali di luar sana, ayo melayani, sorry sibuk. Ada pengusaha besar, ayo melayani, sorry sibuk, gue rapat terus, bisnis kesana sini, gak bisa lah melayani. Udah, Pak Pendeta butuh apa? Saya support dah. Ayo doa, gak ada waktu. The reasons mereka gak bisa datang, I have lack of time. Saya punya kekurangan waktu. Tapi tiba-tiba pada saat dia sakit, dia periksa di rumah sakit, dikatakan, Bapak kena CA stadium 4.
Apa yang terjadi buat si bapak ini? Tiba-tiba sang bapak punya banyak waktu. Untuk apa? Berdoa. Baca Alkitab. Manggil pendeta buat khotbahin dia. Tiba-tiba dia punya waktu. Pada saat sibuk gak pernah mikirin makan. Makan pun lewat aja. Yang penting makan, kenyang, sudah. Kalau lupa makan ya sudah. Lupa tidur karena saking sibuknya. Sekarang tiba-tiba punya waktu untuk makan dengan baik. Punya waktu tidur yang baik. Dikatakan Peter Tanti, maka itulah mitos doang kekurangan waktu. Yang ada adalah Anda peduli dan menaruh konsentrasi, fokus terhadap hal yang penting atau tidak. Waktu pada saat itu pelayanan gak penting. Pada saat Anda sakit, pelayanan itu menjadi penting. Doa tidak penting pada saat Anda sedang menghadapi masalah, doa itu menjadi penting. Jadi a matter of your importancy atau tidak, itu masalah yang penting nggak buat Anda, menjadi kebutuhan buat Anda nggak? Pelayanan hanya untuk berbagai macam cara, berbagai hal yang duniawi, ya nggak akan, kebutuhan itu nggak akan tercapai. Next, atau kita menganggap Yesus tukang sulap, karena kita datang untuk melihat keajaiban, mujizat. Kita datang ke gereja hanya kepengen nyaksiin. Ada enggak urapan, ada enggak doa yang mujizat, yang sakit, lumpuh dibangkitkan, yang buta melihat, yang tuli mendengar. Ada pendeta yang keliru. Kita bisa membuat orang buta mendengar, orang tuli melihat. Saking semangatnya, salah ngomong. Kalau kita hanya punya pikiran di gereja hanya untuk melihat itu saja, maka ya apa gunanya? Ya. Atau yang terakhir, mungkin kita menganggap, next slide, mungkin menganggap Tuhan Yesus itu adalah bankers, ATM, donatur. Karena datang ke gereja hanya pada saat dia kurang duit. Minta berkat supaya datang duit. Minta berkat supaya hutangnya tiba-tiba lunas. Minta tiba-tiba akun rekeningnya yang 7 digit menjadi 8 digit atau 9 digit. Next slide. Lalu siapa Yesus menurut Anda? Setelah lihat itu semua 4 hal tadi, coba tanya dalam diri Anda sendiri. Lalu siapa Yesus menurut Anda? Tentu kalau udah saya ungkapin begitu pasti 4-4-nya ditolak ya. Pasti yang next slide inilah. Next slide, yang inilah yang akan menjadi jawaban Anda. Yesus adalah juru selamat, Tuhan Allah, anak Allah. Firman Tuhan menjadi manusia, jalan, hidup, dan kebenaran. Boleh tepuk tangan lebih meriah lagi. Tapi ingat, Tuhan melihat tepuk tangan itu menyatakan deklarasi Anda. Bahwa mulai saat ini Anda memandang Yesus adalah juru selamat, anak Allah, firman jadi manusia, jalan, hidup, dan kebenaran buat Anda. Bukan lagi tukang sulap, bukan dukun, bukan hal-hal yang lain. Amin? Percaya ya, Anda meteraikan itu hari ini. Anda sudah terima Roh Kudus, Anda dicurahi Roh Kudus, sekarang Anda dipenuhi Roh Kudus untuk menjadikan Yesus sebagai juru selamat Anda yang satu-satunya. Hal yang kedua, sikap kita untuk mengalami pencurahan Roh Kudus. Next slide 2 adalah tahu persis siapa yang dicari. Tadi udah menganggap Yesus adalah juru selamat. Sekarang kalau udah jadi juru selamat, sebenarnya yang Anda cari siapa? Yohanes 1 ayat 38, tetapi Yesus menoleh ke belakang, ia melihat bahwa mereka mengikuti dia lalu berkata pada mereka, apakah yang kamu cari? Mereka jawab, Rabi, di manakah engkau tinggal? Coba kita introspeksi lagi. Next slide. Motivasi Anda ke gereja untuk apa? Banyak teman-teman katakan, wah gerejanya hebat loh. Drumnya, main musiknya jos. WL-nya, wah sampai lompat-lompat kayak gak punya pusar aja. Gak ada capek yang bisa kelari loncat, sono loncat. Meriah banget, urapannya lah dahsyat. Sound systemnya asik. Anda menganggap gereja entertainment kali. Banyak anak muda katakan, Pi atau Om, gereja ini bagus. Kenapa? Cuman 1 jam selesai. Dapat apa? Yang penting
praise and worship-nya top Marco top. Anak muda banget. Firman-nya ada nggak? Ada. Apa? Nggak tahu. Yang penting glamor. Worship leader-nya diberkati. Apa maksudnya diberkati? Pinter nyanyinya. Tengkokannya udah kayak Kak Ana. Ngeok-ngeoknya udah cakep banget. Itu anggapan Anda motivasi ke gereja adalah untuk entertainment. Apa bedanya Anda ke gereja dengan lihat konser atau ke bioskop? Kalau terhibur hatinya, haleluya. Betul? Atau yang kedua, kewajiban. Kalau kewajiban bisa jadi Anda, waduh, dari tukang kritik. Udah wajib banget, harus ada satu harapan yang besar ya gereja. Karena kewajiban, maka harus bisa dapatkan sesuatu yang hebat. Waduh, ke gereja, kok kenapa ya kritik terus jadi. Lagunya kebanyakan. Yang tadinya udah nyampe, tiba-tiba diulang lagi, ambiar lagi. Atau khotbahnya bertele-tele banget ya. Gak ngerti lagi yang diomongin apa. Wah, pendetanya Alkitabnya ayatnya banyak banget. Maka sampai Pak Gem kalau khotbah ayatnya banyak kan disclaimer dulu. Hari ini kita akan baca ayat yang banyak ya. Siapa tahu Anda belum pernah baca Alkitab, mari kita sekarang baca Alkitab hari ini bersama saya. Belajar sesuatu? Itu yang terjadi karena merasa kewajiban. Jadi saya menjadi timekeeper yang hebat. Waduh, kok sudah 1,5 jam gak lewat-lewat. Ada tim jemaat yang bisa lihat ke belakang Atia yang angka warna coklat atau merah itu kan ada. Wah 10 menit lagi asik mau. Nggak taunya saya khotbahnya sudah merah tuh. Minus 10 pada mulai. Ini lama banget. Sudah lewat jamnya. Timekeepernya jago banget Anda. Itu adalah motivasi Anda ke gereja hanya memenuhi time Anda aja. 1,5 tit. Saya dulu pernah di gereja-gereja lama katakan, Pak saya ke gereja 1,5 ya. Kalau selesai nggak selesai saya pulang. Udah kayak ujian aja, selesai nggak selesai dikumpulkan. Atau motivasi kita sebagai obat tidur. Pak, di rumah saya itu panas banget. Di gereja enak, adem. Di rumah saya pakainya amben. Amben tahu amben ya? Bukan amben tuh tidur yang dari kayu. Di gereja enak, kursinya empuk. Bale-bale. Ya. Di rumah dengerin radionya dangdut koplo melulu. Giliran di gereja enak puji-pujian. Udah gitu pendetanya lelebay. Bukan lebay ya, lelebay. Suaranya sangat mendayu-dayu dan membuat saya tertidur nyenyak. Untung bukan Robertus. Kalau Robertus tahu kayak gitu, kita keras gitu. Bapak-bapak dan ibu, kaget lagi dia. Kalau saya ngajar di kelas, terkadang kan saya nggak berderet begini ya, muter gitu kan, bentuk U. Itu kalau lagi udah mulai ngantuk saya samperin. Jadi gimana Pak Daniel? Kaget dia lagi tidur kan. Oh ya Pak, ya Pak. Nah, itu salah satu teknik untuk membangunkan orang tidur. Ya. Atau jadi flexing. Gereja menjadi ajang mode show Anda. Pakai baju yang bermerek lah, yang cakep. Mungkin gelang yang bergemerlapan, jam tangan yang bagus, sampai-sampai kalau nggak dilihatin, boleh tolong dong tiupin mata saya sambil lihatin jamnya, tiupin mata saya. Atau model pengacara dari bapak-bapak dan ibu sekalian, nunjukin apa? Tergantung Anda yang pilih yang mana. Next slide, saya katakan harus semuanya itu kita coret. Jadi apa dong? Harusnya Anda datang gereja bukan untuk itu semua kan? Tapi sebenarnya untuk apa? Cari gereja. Next slide. Kalau tadi sudah menyatakan Yesus Juru Selamat, Anak Allah, firman yang berjelma jadi manusia, jalan, hidup dan kebenaran, maka pada saat ke gereja, Anda yang sudah dipenuhi Roh Kudus pasti akan mencari Tuhan lebih dalam lagi. Mau kenal Sang Guru lebih dalam lagi. Mau belajar dengan Sang Guru itu, berubah seperti Sang Guru, berbuah agar Sang Guru tersenyum. Fokus kita konsentrasi kepada Sang Guru. Tapi kalau Anda lack of your Holy Spirit, kurang
Roh Kudusnya, ya tadi, kalau nggak ada entertainment yang nggak bagus, kalau nggak bisa bikin tidur, gereja nggak benar. Tapi kalau Anda punya motivasi ini, gerejanya model kayak apa saja, sejauh pengajarannya, firmannya benar-benar membuat saya lebih mengenal Sang Kristus itu, Sang Guru itu. Bisa mendorong saya untuk belajar lebih dalam mengetahui isi hati Sang Guru, maunya dia, apa yang harus saya lakukan. Lalu saya bisa mencontoh dia supaya karakter saya seperti dia. Sehingga akhirnya kita bisa berperilaku, bertutur kata, dan berbuat yang membuat Sang Guru tersenyum. That's the end of the objective kita mendalami Kristen. Amin. Karena Kristen bukan sekedar agama, tapi Kristen adalah way of life. Terakhir, sikap hati untuk mengalami pencurahan Roh Kudus yang terakhir, datang dan lihatlah. Ia berkata kepada mereka, marilah dan kamu akan melihatnya. Mereka datang melihat di mana ia tinggal, dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dia. Waktu itu kira-kira pukul 4. Gini teman-teman, kalau Bapak dan Ibu sekalian mau kenal Pak Gembala, Pak Daniel Susanto, atau kenal dengan pastoral, dengan saya, dengan Pastor Andi, bersama dengan istri, masing-masing istri ya. Ngapain? Apakah cukup kenal di gereja saja? Nggak cukup kan? Maka kita ada MIF, Ministry is Fun, supaya lebih akrab, karena itu adalah dengan para pekerja, dengan volunteer. Angkat tangan pekerja, volunteer. Tangan-tangan itu yang akan saya amati hari Selasa nanti harus datang. Terkadang kita juga melakukan retreat tahunan. Retreat tahunan buat apa coba? Bonding, tahu. Kalau tim pastoral mah gampang ya, kita bisa tidur dengan siapa aja ya. Nah pada saat tidur bersama siapa saja itulah jemaat tahu. Robertus keren kalau khotbah, kalau tidur juga khotbah juga Pak ternyata. Artinya ada kehidupan sehari-hari yang kita bisa mingling, bisa bersama dengan jemaat. Sehingga kita bisa mengenal, gak cuma tampilan di sini. Bapak dan Ibu pernah lihat Pak Gem pakai celana pendek? Kan gak mungkin lihat di gereja. Melihat Pak Gem pakai celana pendek hanya kalau ada di rumah. Di rumah pun kalau acara resmi pakai celana panjang. Hanya pada saat retreat kan. Mau pakai celana renang pada saat dia berenang. Kapan Anda bisa melihat berenang? Ya kalau pada saat kita piknik bareng-bareng. Retreat itu quote-unquote kayak piknik juga. Piknik tapi bukan piknik untuk hura-hura. Tapi piknik untuk bisa memperdalam dan mengenal lebih dalam lagi. Maka datanglah dan lihatlah. Buat pengerja dan volunteer yang pernah datang ke rumah Pak Gembala. Pak Gembala katakan datang dan lihatlah rumahku. Anak-anak muda lebih keren lagi, sudah tidur di rumah gembala, tapi gembalanya lagi pergi, tinggal rumahnya doang, dipakai oleh kita. Pesannya, hati-hati, kita terima rumah dalam kondisi bersih, kita pulang kondisi bersih. Tapi saya minta ampun juga, memang bersih semua, tapi saya bolongin gotnya kolam renang, karena saya kejeblos. Ya, jadi dengan Kristus demikian, Tuhan sudah katakan, tadi kan Anda sudah tahu nih, yang pertama tadi apa sih? Kita tahu siapa yang kita cari kan, cari sumbernya. Kita juga tahu persis siapa yang kita cari. Dan kita sudah nyatakan Yesus adalah juru selamat. Dan kita mau kenal Sang Guru Yesus ini lebih dalam lagi. Yesusnya buka tangan nih. Come and see me. Pada saat Tuhan Yesus sudah buka, kita mau datang ke dia enggak? Mau lihat dia enggak? Dalam artian apa? Kalau apapun yang sedang Anda alami, Anda datang pada Yesus enggak? Atau pada saat Anda mengalami sesuatu, Anda pikirkan dulu, kalau sampai enggak bisa baru datang ke Yesus. Itu sama aja tadi, jadi tukang konsultan aja Tuhan Yesusnya. At any problem, apapun yang akan Anda putuskan, at any your decisions, before you making decision, sebelum Anda memutuskan keputusan, datang kepada Yesus. Karena pada saat Anda sudah saat ini Anda adalah, saya katakan ini, menurut Anda diri Anda itu milik Anda enggak sih?
No. Diri kita bukan milik kita lagi. Diri kita adalah milik Kristus. Harta Anda milik Anda enggak? Jadi kalau motor hilang, haleluya. Lah iya toh. Dompetnya hilang, haleluya. Walaupun sedih, tapi akhirnya kita berdoa dan akhirnya melegakan hati kita. Ya udah, ada yang butuh. Semuanya lah milik Tuhan. Jadi apapun yang mau kita putuskan, kita harus ngomong sama Tuhan. Sama kalau di gereja ini, apapun yang Anda butuhin, Anda mau pinjam alat-alat di tempat ini, harus ngomong dulu kan. Kalau Anda ke perusahaannya Pak Gem, di sana ada alat-alat Pak Gem, boleh pinjam nggak? Pasti ngomong kan, nggak mungkin diambil gitu aja kan. Betul? Nggak akan mengambil keputusan selama ada di wilayahnya perusahaannya Pak Gembala. Anda pun melakukan apapun juga harus bicara. Ada di wilayah gereja ini harus ada koordinasi dan bisa diskusi untuk memberikan izin, cari izin. Hidup kita ada di lingkungan Kristus, milik Kristus. Sehingga apapun yang menjadi keputusan kita, mesti izin kepada Dia. Dan pada saat izin Tuhan katakan, datang dan lihatlah. Secara manusia engkau menganggap masalahmu enggak ada jalan keluarnya. Bagi aku tidak ada yang mustahil. Next slide. Setiap saat kita datang dan melihat mujizat yang Dia lakukan, percaya Dia sanggup melakukan segala perkara. Mengalami dan menikmati hidup bersama Yesus. Lalu saya selalu katakan, come on, cell group itu harus orang-orang anggotanya harus benar-benar ngalami dan nikmati Yesus. Kalau you gak pernah ngalami dan nikmati Yesus, gak usah ikut cell group lagi deh. Kenapa? Karena percuma, Anda capek-capek waktunya, buang-buang waktu. Terkadang kalau tempatin rumahnya, gak cuma waktu doang. Duit juga keluar karena bikin makanan banyak. Sudah dimakan di situ, bungkus pula. Kalau Anda benar-benar mau mengorbankan itu, harus ada cuannya dong. Saya mau pola pikir Cina nih. Apapun yang keluar sesen, kalau bisa perlu balik lagi lebih dari 1 sen. Kalau Anda udah bersel, ini ngomong bisnis, walaupun saya nggak ngajarin Anda semuanya harus diukur duit ya, tapi paling gampang analoginya. Anda mengeluarkan modal berupa waktu, Anda mengeluarkan modal berupa rumah yang ditempati, Anda keluarkan modal buat makanan, ujungnya harus cuan dong. Cuannya apa? Justru dengan lewat sel ini. Jemaat NIC nggak cuma dengar khotbah doang. Jemaat NIC bisa merenungkan khotbah yang dikhotbahkan. Menempatkan di otak, menempatkan di hati. Sehingga menggerakkan anggota tubuh kita. Gak cuma itu doang, setelah kita gerakkan sesuai dengan kehendak Tuhan, kita bisa nikmati hasilnya. Pada saat Anda nikmati hasilnya itulah, Anda akan bercerita kemana-mana. Pak Peter, minggu lalu saya ajak makan di mana Pak? Nasi uduk di Purmas 3. Kenapa sekarang cerita melulu Pak? Udah gitu WA saya, kangen Pak. Ini kangen nasi uduknya atau kangen dibayarinnya? Tapi nggak ngeliat itunya ya. Dia ngeliat Pak Peter menikmati nasi uduknya dan dia cerita kemana-mana. Nasi uduk Purmas 3 tuh enak banget loh, bau. Sampai dia bisa menggambarkan 5 indera. Pada saat dilihat itu nasi putihnya, aduh ngebul. Saya bisa mencium bau nasi uduknya, bisa merasakan angetnya, nyampe di lidah kerasa luar biasa. Sampai kuping pun bisa dengerin kretek-kretek nasi uduk. 5 panca indera bisa dirasakan, menggambarkan kenikmatan itu. Harusnya sel group pun dalam hidup Anda bisa menggambarkan nikmatnya itu dengan 5 panca indera. Nikmat benar dengan Tuhan. Nangkap maksud saya? Ya. Mengikut Yesus dengan tulus hati, pasti kalau udah nikmati pasti mengikuti Yesus. Berani melakukan perkara besar menjadi kebanggaan Kristus. Slide terakhir. Jangan hanya berharap menerima pencurahan Roh Kudus tanpa tahu apa yang sebenarnya kita cari dan siapa yang memberikan pencurahan Roh Kudus itu. Serta untuk apa. Saya katakan pencurahan Roh Kudus bukan untuk didemonstrasikan,
tetapi untuk mengubah kita menjadi seperti Kristus. Dicurahi Roh Kudus, fasih berbahasa lidah, tetapi tidak berubah hidupnya, sia-sialah pencurahan Roh Kudus itu bagi kita. Mari kita tundukkan kepala kita. Bapa di surga, terima kasih Tuhan kau memberikan pembelajaran yang berarti buat kami tentang arti daripada pencurahan Roh Kudus yang kami rayakan di hari ini, perayaan Pentakosta. Dan kami percaya Tuhan, melalui pembelajaran-pembelajaran yang kami sharingkan, yang kami belajar pada siang hari ini, masuk dalam pikiran kami, masuk dalam hati kami, supaya bisa megerakkan tubuh kami dan bisa menikmati hasilnya. Dan kami tahu Tuhan sekarang apa gunanya Roh Kudus, apa pencurahan Roh Kudus, apa pemenuhan Roh Kudus, supaya kami berubah seperti Engkau. Urapi kami terus Tuhan, supaya kami punya motivasi, kami tahu apa yang kami cari, kami tahu siapa yang kami cari, dan apa yang harus kami lakukan selama kami mengikuti gereja. Supaya kami bisa menjalani ibadah-ibadah dengan punya kebermanfaat yang tinggi bagi hidup kami, menuju pada kehidupan yang kekal. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur, kita semua katakan, amin. Tuhan Yesus berkati. NIC Family, selamat datang di NIC. Kami senang sekali bisa menyambut kamu di tempat ini. Kalau kamu belum punya gereja lokal, yuk jadikan NIC sebagai rumah rohanimu. Di sini kita bertumbuh bareng, saling menguatkan dan semakin dekat dengan Tuhan Yesus. Sunday service kita mulai pada pukul 9.30 dan 11.30 pagi. Yuk ajak keluarga, teman, dan siapapun yang kamu sayangi karena ada tempat untuk semua orang di sini. Walau tengah minggu pun kita tetap butuh asupan rohani, betul? Ibadah tengah minggu diadakan setiap hari Kamis jam 7 malam. Jangan sampai ketinggalan, waktunya tetap recharge iman di tengah kesibukan. Untuk kamu yang masih SMA, kuliah, atau profesional muda, waktunya kumpul bareng komunitas seru yang cinta Tuhan dan gak ketinggalan zaman. Setiap hari Minggu jam 3 sore di NIC Hall. Yuk datang bawa teman dan rasain keseruannya memuji menyembah Tuhan bersama di NIC Youth. Buat para wanita hebat di Bekasi, ini waktunya connect bareng komunitas wanita yang penuh kasih. Ibadah Wings setiap minggu kedua dan keempat setiap bulan diadakan jam 2 siang. Let's grow stronger together in God's love. Di NIC juga ada konseling pelepasan setiap minggu kedua dan minggu keempat pada jam 2 sampai jam 4 sore. Bisa langsung mendaftar lewat admin NIC atau volunteer NIC. Saudara punya kerinduan untuk melayani? Kami buka kesempatan melayani di berbagai bidang seperti multimedia, kids church, pendoa, pemain musik. Boleh langsung aja mampir ke Guest Lounge di lobby. Tanya-tanya boleh banget. Sekian weekly news dari kami. Terima kasih sudah jadi bagian dari keluarga besar NIC. Tuhan Yesus memberkati dan sampai jumpa di ibadah berikutnya. Aku dulu mikir harus jadi versi terbaik biar orang menerima aku. Sembunyiin rasa sedih, pura-pura kuat, lalu pasang senyum. Tapi ternyata Tuhan gak minta semua itu. Dia gak nunggu aku sempurna. Dia terima aku dengan semua luka, bahkan kekacauan. Itu pertama kalinya aku ngerasa dicintai. Bukan karena pencapaian, tapi karena siapa aku sebenarnya. Bisa beri kemuliaan buat Tuhan pada pagi hari ini. Yes. Terima kasih Pastor Robertus untuk firman Tuhan, isi hatinya Tuhan yang sampaikan bagi setiap kami. Siapa yang diberkati pada siang hari ini bisa lambaikan tangannya. Kasih aplaus yuk sekali lagi untuk Pastor Robertus. Kadang-kadang gitu ya Pastor. Kadang-kadang kita berekspektasi khotbah tuh harus mind blowing. Kadang kita gak sadar bukan isi khotbah yang harus berisi,
Tapi kadang-kadang Tuhan pengen tahu isi hati kita. Kadang-kadang isi hati kita yang terlalu penuh ekspektasi. Cuman kita mikir harus lucu, harus banyak cerita, harus realistis. Tapi kita sebenarnya kadang-kadang, gak ngerasa dapat apa-apa nih dari khotbah ini. Tapi tanpa kita sadar, bukan itunya yang Tuhan lagi latih dalam hidup kita. Tapi isi hatinya kita. Yang Tuhan mau bentuk. Terima apa yang jadi pesannya Tuhan. Terima kasih Pastor buat hari ini, biar Roh Kudus bekerja dalam hidup setiap kami di tempat ini. Biar dia berkarya, biar Tuhan yang atur setiap hidup kita di hari-hari dalam hidup kita. Oke, saya mau undang, ini paling saya suka nih, saya mau undang jemaat yang baru pertama kali hadir di tempat ini. Bisa lambaikan tangannya. Kami mau kenal jemaat yang baru pertama kali ada di belakang, di sebelah kanan dan kiri saya. Pelayan-pelayan Tuhan bisa berikan salam. Welcome home buat Bapak Ibu semua yang baru pertama kali hadir di tempat ini. Bila belum ada gereja lokal, kami sangat senang sekali mengundang Bapak Ibu untuk beribadah di tempat ini. Biar kita sama-sama bertumbuh dalam Tuhan. Wow, haleluya. Saya suka sekali momen-momen kayak gini. Kami sangat senang sekali menerima Bapak Ibu di tempat ini. Nanti setelah ibadah selesai, kami harap Bapak Ibu sekalian jangan langsung pulang. Kita bincang-bincang dulu di guest lounge di depan bertemu dengan para volunteer kami di tempat ini. Oke, izinkan saya membacakan lagi beberapa pengumuman yang sudah disampaikan dan saya izinkan saya menegaskan sedikit tentang pengumuman seminggu ke depan. Oke, pengumuman pertama, NIC mengadakan 2 kali ibadah raya setiap minggunya. Ibadah 1 pada jam 9.30 dan ibadah 2 jam 11.30. Keduanya akan disertai dengan Kids Church. Dan ibadah youth pada pukul 3 sore, mana suaranya anak youth? Yes, aku suka sekali video tadi. Tuhan terima kita apa adanya, tapi Tuhan gak mau jadiin kita apa adanya. Tuhan gak perlu pakai filter-filter, edit-edit. Tuhan akan sayang kamu apa adanya kok. Oke, anak youth jam 3 sore, jangan lupa. Hari ini juga ada anak youth jam 3 sore di tempat ini. Dan ibadah kaum wanita, Wings, Woman in God's Spirit, diadakan setiap hari Kamis di minggu kedua dan keempat pukul 2 sore. Dan Wings di bulan ini di tanggal 12 Juni. Jangan lupa wanita-wanita hebat di Bekasi tanggal 12 Juni di tempat ini jam 2 sore. Dan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang ingin konseling dan didoakan atau mengadakan pelepasan, kita mengadakan di setiap hari Kamis di minggu kedua dan keempat jam 2 sore. Dan bagi yang terbeban dapat menghubungi admin di tempat ini. Dan ibadah tengah minggu hari Kamis depan tanggal 12 Juni pukul 7 malam itu akan dilayani oleh Pendeta Edwin Yahya. Jadi bagi Bapak Ibu yang ada waktu untuk beribadah bersama-sama, kami undang, kami sangat senang Bapak Ibu hadir di tempat ini tanggal 12 Juni jam 7 malam. Dan seperti yang dibahas tadi Pastor Robertus dalam khotbahnya, NIC mengadakan cell group dibagi jadi 4 wilayah di Bekasi Timur, Barat, Utara, Selatan. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin bergabung di cell group di NIC bisa menghubungi nomor-nomor tersebut atau di foto nomor-nomor ini, atau mungkin tidak terlihat nanti bisa menghubungi pengerja NIC di guest lounge di depan. Oke. Dan ini dia yang kami sangat senang. Bagi Bapak Ibu yang memiliki kerinduan untuk bergabung melayani di tempat ini, kami sangat terbuka. Baik dari yang di pintu depan sampai yang di atas mimbar ini, kami sangat senang bila Bapak Ibu bergabung bersama kami melayani di tempat ini. Demikian pengumuman dari saya, mari kita siapkan persembahan kita. Persembahan bisa melalui cash, yang melalui amplop yang ada di depan bangku Bapak Ibu, atau melalui bank transfer atau QR, dan nanti bisa dimasukkan di kotak di pintu keluar. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.
Saatnya kita mau memberi, kita mau menabur dengan penuh sukacita, dengan rasa ucapan syukur, dan sambil kita memuji Tuhan, kita memberi dengan sukacita. Haleluya. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Kita berikan kemuliaan yuk yang meriah buat Tuhan kita. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Ada orang di tempat ini? Ya harus semangat dong ya. Udah terima Roh Kudus harus semangat ya. Oke, belajar sesuatu siang hari ini. Terima kasih buat hambanya Pastor Robertus. Kita belajar beberapa hal hari ini. Ya bahwa apa yang kita cari pada saat kita menerima Roh Kudus, pada saat kita beribadah, melakukan segala yang Tuhan perintahkan pada kita, apa yang kita cari sih? Pertama tadi kita belajar, kita harus tahu siapa sumbernya. Ya, kemudian siapa yang dicari. Jadi ke gereja ini ngapain Bapak Ibu Saudara? Ya, apakah entertain? Banyak sekarang gereja entertain. Kemudian apakah ini hanya sekedar kewajiban atau cari tempat nyaman buat tidur? Ya, atau juga buat flexing. Ya, bahkan tadi dikatakan banyak orang ke gereja kadang cuma kritik. Ya, untung saya nggak suka kritik. Kalau istri saya suka, dia suka kritik kentang, kritik singkong. Satu toples tuh habis sama dia. Gitu. Oh itu keripik ya, itu keripik. Ya, jadi ke gereja jangan suka kritik ya. Entah pasti pulang ingetnya itu doang, khotbahnya lupa ya. Ya. Nah jadi tadi dikatakan sebagai penutup jangan hanya berharap menerima pencurahan Roh Kudus tanpa tahu apa yang sebenarnya kita cari. Dan siapa yang memberikan pencurahan Roh Kudus itu serta untuk apa. Ya di ibadah pagi tadi saya bilang bahwa pencurahan Roh Kudus pada saat kita sudah terima itu berarti Roh Kudus sudah ada sama kita. Tetapi kadarnya yang berbeda-beda. Makanya tadi saya kasih ilustrasi, kalau kita pasang wifi di rumah, ada internet, kita sudah terima sinyalnya. Tapi mungkin kecepatannya kurang, bandwidthnya kurang, sehingga kita harus naikin. Dan tanda orang yang dipenuhi Roh Kudus adalah Galatia 5, ya tentang buah roh. Artinya dia harus berbuah. Nah, berbuah itu kita harus punya kasih, damai sejahtera, sukacita. Nah ini saya akan bacakan ya dari Galatia. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Ini tanda orang yang menerima pencurahan Roh Kudus dan dia dipenuhi. Makanya saya memberikan pengajaran khususnya buat pengerja juga buat jemaat NIC pada saat ada ibadah pencurahan Roh Kudus. Kalau Bapak Ibu Saudara sudah pernah terima Roh Kudus, gak perlu lagi ikut lari, minta. Saya mau bilang pada saat Bapak Ibu Saudara sudah terima Roh Kudus, artinya Bapak Ibu Saudara sudah ada Roh Kudus. Pada saat hamba Tuhan bilang dia melakukan pengurapan penuh, baru terima itu. Ya paham ya sampai sini ya, kita harus membedakan antara
Pencurahan Roh Kudus dan pengurapan. Pencurahan Roh Kudus adalah buat mereka yang belum pernah terima Roh Kudus. Di sini ada yang belum dibaptis? Ada? Nah, kalau belum dibaptis, belum terima Tuhan, mau terima pencurahan Roh Kudus silakan. Tapi kalau udah jadi pengerja 15 tahun, ada ibadah pencurahan Roh Kudus, terus Bapak Ibu Saudara ikut lagi pencurahan Roh Kudus. Saya mau bertanya, selama ini hidup dengan Roh Kudus nggak selama 15 tahun? Jangan-jangan Bapak Ibu Saudara mendukakan Roh Kudus. Roh Kudus mungkin bertanya, oh jadi selama ini kalian nggak berasa toh ada aku. Roh Kudus hadir nggak dianggap toh. Ya ini hati-hati ya, kita harus membedakan pencurahan Roh Kudus dan dipenuhi Roh Kudus. Ya kalau kita sudah lahir baru, sudah terima Yesus, artinya sudah ada Roh Kudus. Kalau ingin menerima kepenuhan Roh Kudus, itu harus kita mau dipenuhi terus. Supaya apa? Supaya kasih kita penuh, sukacita kita penuh, damai sejahtera kita penuh, kesabaran kita penuh, kemurahan kita penuh, kebaikan kita penuh, kesetiaan kita penuh, kelemah lembutan kita penuh, penguasaan diri kita penuh. Terus dipenuhi, terus dipenuhi, terus dipenuhi. Ya itulah yang harus kita lakukan sebagai orang percaya. Ya, jadi jangan pernah kita merasa puas. Kita harus merasa terus haus akan Roh Kudus supaya kita dipenuhi terus. Ya, pada saat kita dipenuhi dengan sesuatu yang besar, maka kita akan mengeluarkan sebuah power yang besar, kuasa Roh Kudus. Ya, disitulah cara Tuhan bekerja. Terima yang besar akan keluar yang besar. Ya, minta dipenuhi. Jangan mendukakan Roh Kudus, kita terus minta pencurahan Roh Kudus. Padahal sebenarnya Roh Kudus itu udah ada. Makanya kita dibilang bait Roh Kudus. Roh Kudus sudah ada. Kuasanya sudah bertahta di dalam diri kita. Penuhi, perbesar kuasanya terus. Kalau ibarat wifi tadi, naikin bandwidth-nya. Kuotanya dinaikin. Supaya apa? Downloadnya kenceng, uploadnya kenceng. Dapatnya besar. Data yang kita dapat besar. Kita bisa mengeluarkan data yang besar juga. Ya, itulah cara kerjanya. Ya seperti itu. Oke. Ya, belajar sesuatu lagi. Ya, saya rindu jemaat NIC semakin mengerti, semakin hari ya tentang firman Tuhan. Jangan ke gereja belasan tahun nggak ngerti apa-apa, sayang. Oke, welcome home buat Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir di tempat ini. Senang bisa beribadah bersama-sama. Inilah rumah rohani kita NIC. Disinilah kita mempunyai DNA gereja di mana kita memuridkan. Kita mau setiap jemaat NIC bergereja di tempat ini itu berubah, mengalami perubahan. Hidupnya semakin hari semakin mengerti, semakin mengenal akan Tuhan yang berkarya di dalam hidupnya. Ya, jadi itu yang saya bisa sampaikan pada hari ini. Seperti yang Bapak Ibu Saudara ketahui bahwa di NIC ini kita tidak mengedarkan kantong persembahan. Bapak Ibu Saudara dapat memasukkan persembahan di kotak persembahan pada saat nanti arah pintu keluar sana. Bagi Bapak Ibu Saudara yang memberikan secara digital, itu bisa lakukan secara digital, secara amplop juga tersedia amplop di depan Bapak Ibu Saudara. Saya mau undang setiap kita bangkit berdiri, saya mau berdoa untuk Bapak Ibu Saudara semua. Bagi Bapak Ibu Saudara yang sudah mempersiapkan persembahan, baik itu persembahan syukur maupun persembahan perpuluhan, saya mau Bapak Ibu Saudara mengangkat tangannya, saya akan berdoa untuk Bapak Ibu Saudara semua. Bapa di surga, Engkau melihat tangan-tangan yang terangkat yang rindu memberi dengan sukacita untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Hamba berdoa untuk setiap umat-Mu di tempat ini, biarlah apa yang mereka tabur akan mereka tuai berlipat kali ganda. Bahkan janji Tuhan, sepanjang mereka tidak menyimpang ke kanan ke kiri, jalan mereka akan terus naik bukan turun. Mereka akan menjadi kepala dan bukan ekor. Apa yang mereka kerjakan akan dijadikan berhasil oleh Tuhan. Bahkan kemanapun mereka melangkah, mereka akan selalu beruntung. Hamba berdoa biarlah penggirikan mereka akan penuh dengan gandum dan tempat pemerasan mereka akan kelimpahan anggur dan minyak. Biarlah hidup mereka juga dijauhkan dari belalang-belalang yang ingin menggerogoti hasil pekerjaan mereka. Hamba berdoa biar umat-Mu ini selalu unggul dalam bidang mereka masing-masing. Mereka akan dikelilingi oleh orang-orang baik, orang-orang terhormat, orang-orang berhasil, bahkan promosi demi promosi datang dalam kehidupan mereka. Mereka selalu aman, tidak celaka, tidak sakit-sakitan. Rasa takut dan khawatir tidak ada lagi pada mereka. Karena mereka sadar dan percaya mereka memiliki identitas sebagai anak-anak dari Allah yang Maha Tinggi.
Allah yang telah menyediakan segala sesuatunya dengan ajaib. Allah yang selalu berperang bagi setiap pergumulan mereka. Bahkan Allah yang memberikan mereka rumah di bumi dan di surga. Bapak Ibu Saudara boleh turunkan tangannya. Bapak di surga, sebentar jemaat-Mu akan kembali ke rumah mereka masing-masing. Mereka akan menjalani keseharian mereka. Hamba berdoa biarlah dalam kehidupan mereka sehari-hari, kasih dan penyertaan Tuhan yang sempurna selalu menaungi mereka. Bisnis mereka, pekerjaan mereka, karir mereka, pelayanan mereka, semua diberkati Tuhan. Yang ada dalam masalah hutang piutang, biarlah belas kasihan Tuhan turun. Biarlah percepatan boleh terjadi, Tuhan berikan kemudahan dalam penyelesaiannya. Berdoa juga agar kesehatan mereka diberkati. Bahkan yang saat ini sedang sakit, Tuhan berikan kesembuhan. Kandungan mereka juga diberkati, rumah tangga mereka diberkati, anak-anak mereka diberkati, yang masih studi juga diberkati, yang membutuhkan jodoh diberkati dengan pasangan yang sepadan, yang takut akan Tuhan. Bagi yang single parent, biarlah mereka dipelihara sempurna, hatinya selalu penuh damai sejahtera, penuh sukacita, bahkan berkat selalu mengalir di dalam hidupnya, dan hidupnya selalu disayangi oleh banyak orang. Dan bagi mereka yang mengalami keterikatan, pada saat ini biar Tuhan lepaskan dalam nama Yesus. Dan mereka yang berbeban berat, Tuhan berikan kelegaan. Hamba berdoa biarlah jemaat NIC menjadi orang-orang yang berkemenangan di dalam setiap aspek kehidupan mereka. Dan mereka bukan hanya sekedar diberkati, tapi mereka diberkati dengan berlimpah-limpah. Dan melalui kelimpahan mereka, mereka juga menjadi berkat, menjadi kesaksian bagi banyak orang untuk kemuliaan nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ibadah kita telah selesai. Mari arahkan hati kita. Angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah dan terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah yang adalah Bapa kita. Cinta kasih dari putranya yang tunggal, Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang erat dan manis dalam Roh Kudus menyertai kita semua pada saat siang hari ini hingga Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kali menjemput kita di awan-awan yang permai. Setiap kita yang sudah menerima berkat Tuhan, bersama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.